Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 5. Sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungung jumpa. Tari bungung jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bungung jumpa dalam formasi duduk? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menarikan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya. Seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungung jumpa. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Coba kamu perhatikan kembali berbagai tangram berikut. Dengan bentuk yang berbeda-beda, kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Beri huruf A, B, C, D, dan seterusnya di setiap sudut pada tangram tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang sudah kamu beri huruf pada tabel berikut. Ini adalah contoh tangram dan di sudutnya sudah buku tulis B, C, D, E. Nomor 1. Sudut A, perkiraan 75 derajat. Hasil pengukurannya 80 derajat. 2. Sudut B, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Nomor 3, sudut C, perkiraan 45 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Nomor 4, sudut D, perkiraan 45 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Yang terakhir, nomor 5. Sudut E, perkiraan 40 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Nanti kalian bisa mencari contoh tangram yang lain ya. Sekarang buktikan taksiranmu dengan mengukur menggunakan busur derajat dan tuliskan hasilnya pada tabel di atas. Tulis kesimpulanmu tentang hasil pengukuran sudut tersebut. Kita harus teliti dan hati-hati saat melakukan taksiran besaran sudut, karena ada beberapa hasil pengukuran yang besar sudutnya berbeda. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Ayo berdiskusi. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Gambar di bawah ini hanya sekedar contoh ya. Ini adalah perayaan hari raya Idul Adha karena ada kambingnya. Nanti kalian bisa mencari contoh gambar yang lain. Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Saya pernah mengikuti perayaan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari besar untuk umat Islam. Pada hari tersebut, bagi umat Islam saling memaafkan.
Perayaan Idul Fitri diawali dengan menggelar sholat Id secara berjamaah di lapangan. Setelah selesai, aku mendengarkan khutbah selama 10 menit. Selesai sholat Idul Fitri, saya dan keluarga pulang ke rumah dan segera makan lontong opor. Presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kami tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dalam kelompok. Ini sebagai contoh ya anak-anak. Terdapat berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kami hidup damai tanpa adanya pertengkaran. Ayo renungkan. Setelah belajar di hari ini, coba renungkan apa yang kamu pelajari. Kita tadi telah belajar apa adik-adik? Besarnya sudut dan juga perayaan pada hari besar agama. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kita bisa ikut dalam kerja bakti. Kerjasama dengan orang tua. Di sekitar rumahmu banyak perayaan keagamaan yang dilakukan oleh penganutnya. Diskusikan dengan kedua orang tuamu perayaan apa saja yang pernah dilakukan. Bagaimana pula kerjasama antar umat beragama di lingkungan rumahmu? Tuliskan hasil diskusi dengan orang tuamu. Bandingkan hasilnya dengan yang diperoleh temanmu pada pelajaran yang akan datang. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.